Oke, baiklah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Yuna Dahani dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Prodi IKM. Nah, adapun tujuan kita melaksanakan kegiatan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan topik wawancaranya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa. Sebelumnya itu saya meminta izin untuk merekod wawancara kita ini sebagai keperluan dokumentasi nantinya. Baiklah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab kepada saudara, karena sebagai narasumber boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Arum Lestari dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, saat ini kan kondisi pandemi masih berlangsung dan hal ini tuh menyebabkan masyarakat, terutama itu kita sebagai mahasiswa dan bagi pelajar juga yang melakukan pembelajaran ini tentunya secara daring. Sudah hampir 1 tahun lebih kita ini sudah melakukan pembelajaran melalui daring ini ya. Nah, dari awal perkuliahan daring ini dimulai sampai saat ini, menurut saudara Arum, menurut kamu apa sih yang kamu rasain? Perbedaannya tuh sebelum pandemi sama saat pandemi ini berlangsung? Perbedaannya itu kalau kita sebelum pandemi itu kan harus datang langsung ke kampus dan tatap muka langsung dengan dosennya. Tapi setelah pandemi ini kita itu kan diharuskan untuk belajar dari rumah dan juga dari tugas-tugasnya itu lebih banyak dibandingkan saat kita offline atau tatap muka langsung. Nah, kemudian apakah perbedaan tersebut berdampak pada aktivitas kamu sehari-hari selama ini ya? Tentunya ada dampaknya karena biasanya itu saat tatap muka itu kita itu harus datang lebih pagi. Namun semenjak pandemi tentunya mahasiswa ini jadi lebih lebih santai karena hanya menyiapkan laptop dan handphonenya saja. Tetapi untuk tugasnya itu dari saya sendiri karena tugas kami banyak, biasanya saya lebih sering begadang untuk mengerjakannya. Memangnya dampak yang seperti apa saja sih yang kamu rasain akibat adanya perubahan proses belajar ini? Nah, semenjak kuliah online ini, dosen itu lebih banyak untuk memberikan tugas-tugasnya kepada mahasiswa. Karena untuk sistem pengumpulannya itu secara online kan, dengan e-learning. Nah, dari tugas-tugas ini, membuat mahasiswa itu jadi lebih lama dan lebih sering menatap layar laptop atau layar handphonenya. Dimana saya sendiri, jadwal perkuliahan saya itu dalam satu hari itu full dari pagi hingga sore. Ada beberapa dosen juga yang mengganti perkuliahannya itu menjadi malam. Namun ada juga beberapa dosen yang lebih memilih untuk mengganti di lain hari. Seperti uh, di hari weekend atau di hari lainnya. Di mana hal ini berdampak pada aktivitas saya sendiri. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pemahamanmu nih, stres itu apa sih? Menurut saya stres itu adalah gangguan psikologis seseorang akibat adanya tekanan atau suatu perubahan dari lingkungannya. Terus, apa saja sih faktor-faktor yang dapat membuat seseorang itu merasa stres dan cemas? Biasanya faktor-faktornya itu karena adanya tekanan atau perubahan dari lingkungannya yang mengharuskan dia untuk menyesuaikan diri. Misalnya dia itu ada masalah kesehatan yang cukup berat. Kemudian mungkin ada masalah keluarga atau masalah kehidupan sosialnya. Mungkin juga ada masalah tentang pekerjaannya. Oke, kalau menurut kamu sendiri nih,
kondisi yang seperti apa sih yang dapat meningkatkan kecemasan dan stres seseorang itu? Menurut saya sendiri, kondisi yang dapat meningkatkan kecemasan diri saya yaitu uh, adanya tekanan. Contohnya nih, saat saya itu harus melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang uh, yang deadline-nya itu hanya sebentar atau sudah mepet gitu. Terus, menurut kamu ya, bagaimana cara yang tepat untuk kita dapat menghindari stres dan rasa cemas yang terlalu berlebihan ini di masa pandemi ini, khususnya bagi kita mahasiswa atau pelajar? Kalau saya sendiri sih cara untuk menghindari stres itu yaitu dengan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu hal itu tuh terjadi. Kemudian jika saya sudah capek untuk mengerjakan suatu tugas, ya lebih baik untuk beristirahat sebentar atau biasanya saya sendiri untuk berjalan-jalan di sekitar rumah saya. Dan jika ada waktu luang, biasanya saya menyempatkan untuk refreshing. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kendala atau masalah apa yang pernah kamu alami sih selama masa pandemi COVID-19 ini dalam hal pembelajaran secara daring ini? Pembelajaran daring ini kan biasanya itu menggunakan meeting conference dan e-learning kan, di mana hal ini menurut saya tidak terlalu efektif karena banyak yang terkendala dengan sinyal, sehingga materi yang biasanya diajarkan oleh dosen itu tidak terlalu dipahami atau dimengerti. Dan juga biasanya itu absen itu sering terlambat karena gangguan sinyal. Dan juga eh, biasanya dosen itu kan juga sering memberikan tugas-tugas seperti itu yang mepet dengan deadline-nya. Nah, jika saat ingin mengumpulkan tugasnya itu biasanya sering sering terjadi itu kendala sinyal. Kemudian, apakah kendala itu bisa sampai membuat kamu itu merasa tertekan atau bahkan sampai membuat kamu itu merasa stres dan kecemasan yang berlebihan gitu nggak? Saya tuh sering kepikiran misalnya itu kita itu lupa absen, telat absen atau telat mengumpulkan tugas gitu dengan dosen-dosen yang uh, kita anggap dosen yang disiplin yang tidak akan menindaklanjuti jika kita terlambat atau lupa absen begitu. Terus, menurut kamu sendiri, apa sih yang menjadi penyebab kamu itu merasa stres yang kita anggap stresnya itu masih batas wajar, masih ringan gitu, yang nggak perlu butuh obat segala macam gitu? Kalau menurut aku sih biasanya ya kayak aku tuh rasa khawatir dengan itu, kepikiran dengan tugas-tugas yang telat gitu. Ya karena aku pikirnya itu jika terlambat mengumpulkan tugas itu bakal berpengaruh dengan nilai. Nah, habis kepikiran gitu biasanya aku tuh merasa kayak pusing, terus sulit konsentrasi kayak gitu. Nah, sejauh ini mungkin kamu kan udah berpikir kalau kamu tuh merasa stres gitu ya. Terus, stresnya yang kamu rasain itu memberikan dampak nggak bagi kamu dan bagi orang sekitarmu? Kalau dampak sih, kalau bagi aku sendiri mungkin ya aku sendiri sih mungkin bakal pusing kayak gitu. Tapi kalau untuk orang lain mungkin nggak ada sih. Ya cuman paling aku agak ngeluh-ngeluh dikit sama sama teman gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa yang biasanya akan kamu lakuin ketika kamu tuh udah mulai merasa tertekan atau udah merasa stres dan cemas gitu akan sesuatu atau akan tugas gitu? Gimana? Apa yang akan kamu lakukan gitu? Ya biasanya kalau sudah kayak stres gitu ya ya udah sih paling ya
nangis dalam kamar kayak gitu. Atau kalau nggak parah ya paling kayak nonton yang kayak stand up gitu, yang menghibur gitu. Terus setelah hal itu sudah kamu lakukan, memangnya apa sih yang kamu rasain? Apakah ada perbedaannya gitu? Ya abis nangis sih, capek sih sebenarnya abis nangis gitu. Tapi ya ada lumayan lega. Kemudian kalau yang abis nonton itu ya lumayan lah menghilangkan sedikit pikiran gitu. Nah, untuk mengatasi rasa stres dan cemas yang berlebihan ini, apakah kamu pernah konsumsi obat-obatan gitu nggak? Ya alhamdulillah sih aku nggak pernah minum obat-obatan untuk stres itu sampai saat ini belum pernah sama sekali. Oke, berarti tingkat stresnya itu masih bisa dibilang ringan gitu ya, nggak perlu obat-obatan gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Apakah kamu pernah memberitahukan kepada keluarga atau teman terdekat gitu mengenai kondisi yang kamu rasain saat ini? Yang kata kamu udah ngerasa stres gitu, stres ringan gitu. Kalau cuman untuk memberitahukan itu ya mungkin setiap orang juga pernah kayak ngeluh-ngeluh gitu kan. Aduh pusing banyak tugas segala macam gitu kan. Ya aku paling ngeluhnya cuma ngasih taunya cuman kayak ngeluh-ngeluh gitu aja sih. Oh, berarti pernah lah ya curhat ke orang tua atau ke teman terdekat gitu tentang kamu tuh udah pusing gitu ngurusin masalah yang kamu hadapin gitu kan. Terus bagaimana tanggapan mereka tentang kondisi kamu itu? Tentang masalahmu yang udah pusing mumet kamu urusin kan? Tanggapan mereka itu gimana? Apakah mereka ngasih solusi? Solusinya itu yang seperti apa gitu? Kan biasanya aku cuman kayak ngeluh-ngeluh gitu aja. Jadi biasanya itu ya sering dikasih solusi kayak ya sudah kamu lapor sama ini sama dosennya segala macam kalau tugas terlambat kan. Terus eh, kalau memang sudah capek ya sudah tidur dulu istirahat dulu. Terus kalau memang eh, sudah jenuh kayak gitu ya sudah refreshing kayak nonton kayak gitu katanya ya sudah gitu. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih, harapan kamu ke depannya terkait dengan kondisi pandemi ini terhadap perkuliahan kita yang daring ini gimana sih? Apa gitu harapannya? Harapannya sih semoga pandemi ini cepat berakhir karena memang eh, dengan pandemi ini memang eh, jadi psikologis orang itu jadi kayak terganggu gitu orang yang nggak bisa kayak refreshing segala macam gitu keluar itu kan harus dibatasi kayak gitu. Ya semoga pandemi ini pokoknya cepat berakhir dan kembali seperti biasa kuliah ke kampus seperti biasa kayak gitu. Baiklah, kegiatan wawancara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Saudari Putri Arum karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara hari ini untuk menjadi narasumber saya. Saya akhiri wawancara ini dan terima kasih.